Orang kafir sering bertanya-tanya kepada orang Islam, mengapa Al-Quran harus dilengkapi dengan Al-Hadis? Pertanyaan ini bisa jadi pertanyaan mengetes, atau bisa jadi sebuah hinaan, atau bisa jadi juga adalah memang dia tidak tahu. Maka pertama, Al-Quran itu telah lengkap, ya, tidak menimbulkan kontradiksi dan bisa dibuktikan secara ilmiah, dan tidak menimbulkan keraguan orang yang membacanya. Maka orang yang membacanya dan mempelajarinya akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Namun perlu diperhatikan bahwa untuk menjelaskan bagaimana praktiknya yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada ilmu hadis sebagai pelengkap untuk menjelaskannya. Karena jika tidak ada, maka akan terjadi kebingungan untuk bagaimana melaksanakannya atau melaksanakan amalan-amalannya. Kita akan mengambil contoh pada agama tetangga. Mereka menjadikan kitab mereka sebagai kitab yang suci. Akan tetapi untuk menjelaskan bagaimana praktiknya, para tokoh di kalangan mereka menjelaskannya sesuai akalnya atau bahkan sesuai nafsunya. Kita ambil contoh. Dalam kitab mereka disebutkan bahwa Tuhan itu Esa, tapi mereka menerangkan bahwa Tuhan itu 3. Lalu di kitab mereka juga bahwa Mr. Y adalah utusan, akan tetapi mereka berkata bahwa Mr. Y adalah Tuhan. Inilah sebabnya kitab yang dianggap suci, ya, tidak ada pembanding yang menjelaskan dari isi kitab tersebut, sehingga pemahaman isi kitab itu disesuaikan dengan hawa nafsu, akal para tokoh-tokohnya. Sehingga jelas bagi umat Islam bagaimana memahami Al-Quran dengan panduan hadis sebagaimana penjelasannya, dan kita meyakini hadis yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah pelengkap untuk Al-Quranul Karim, sebagai firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, serta orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Al-Quran surat Al-Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kalian orang beriman mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan juga ditambah lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat surat An-Najm ayat yang ketiga sampai keempat. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad SAW itu tidak pernah mengucapkan apapun dari hawa nafsunya, kecuali itu semua adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Sehingga kita umat Islam memahami Al-Quranul Karim dengan ilmu Al-Hadis, dan hadis adalah apa yang telah beliau sabdakan, sehingga hadis adalah ketentuan dan ketetapan yang harus diikuti. Sebagaimana kita pahami bahwa hadis adalah pelengkap penjelasan untuk Al-Quranul Karim. Bagaimana tata cara sholat di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat, lalu di dalam hadis menyebutkan tata caranya. Itulah bila mana agama yang mana Islam adalah agama, bukan agama hawa nafsu, bukan agama untuk bagaimana seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, sehingga Islam steril dari hawa nafsu dan akal manusia yang dibuat-buat. Alhamdulillah kita masuk dalam keadaan Islam, maka kita syukuri ini. Mudah-mudahan hingga akhir hayat kita menjadi orang-orang yang terus memegang Islam. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.